Naswa Septiana. Aku Zeni Pratasari. Kita sebagai Puri. Halo semuanya, aku Adita Agnes. Aku berperan sebagai staf pelayanan beasiswa. Halo semuanya, saya Judi Mutahito sebagai staf layanan mahasiswa Dispendi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joni Fazi. Saya sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian Dispendi. Najwa? Oh iya, kenapa Zen? Aku mau ngobrol masalah beasiswa aku. Kamu mau beasiswa aku kan udah nggak ada tempat masih di situ dan Di ghosting sama beasiswa. iya, padahal aku udah hubungin atau hubungnya kayak gimana pokoknya itu udah aku salahin gimana caranya biar aku sih tahu terus aku dari mana gitu dan sayang banget nggak ada website yang mungkin kita bisa cek itu loh Ya. itu nggak ada. Susah sih kalau kayak gini. Ini udah lama nggak sih, Zed? Iya padahal pengumuman itu ya pengumuman gitu itu Ya. cepet banget gitu loh hampir mau sampai sih Seriusnya lama banget sih. Udah gini aja, kalau kita udah cari kerudungnya, kamu nggak dapet, ini kita langsung berangkat aja nggak sih ke kantornya, ke dinas, tapi kayak lebih jelas. tapi kan kayak kamu yakin karena kan tahu gak sih biasanya tuh kayak layanannya kayak gimana gitu loh. Ya gimana lagi, yang penting kita harus butuh beasiswa kamu, butuh kejelasan. Nah ini juga terkait pekerjaan mereka gitu loh, gak apa-apa. Tapi habis kelas ini Oke, cuman habis langsung ya langsung ke sana. Permisi Bapak, Ya, ada apa? izin bertanya untuk pelayanan bagian beasiswa di mana ya Pak? Beasiswa apa ya? Untuk beasiswa SMA ya Pak mau ke jenjang kuliah. Oh, ya udah tuh di sebelah sana. sana tuh di mana ya Pak? Ya, nah, di sebelah itu ada namanya Bu Anissa. Nah, itu cari aja. Saya lagi ini loh. Oke, makasih Pak. Ya. Oh gitu? Nggak tahu. Game jam kerja. Oh belum. Ya udah sih kan ya udah sekarang tapi kan nggak seharusnya. Bisa. Permisi Ibu. Ya silakan duduk. Ini bertanya Bu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya ini Bu. Izin menanyakan untuk perihal beasiswa saya ya Bu atas nama Zeni Pratasari. Itu gimana Bu prosesnya dengan Siapa sih namanya? Zeni Pratasari Gimana? dari SMA 13 Bu. Ini beasiswa kamu belum saya proses, jadi kan banyak pengajukan ya, jadi belum saya proses. Silakan. Kalau kayak gitu, kira-kira kapan ya Bu kejelasannya terkait beasiswanya? Karena kan bagi saya ini mungkin juga tidak cukup lama ya cuma langsung kejelasan dari beasiswanya. Sampai dulu ya Mbak, kan belum saya panggil kan namanya untuk ngambil beasiswa, jadi tunggu aja sampai namanya saya panggil. Tapi jadi habis sebelumnya mohon maaf karena pendaftaran kuliah saya tuh udah mulai mepet dan pengumuman beasiswa juga udah telat Bu dan telatnya udah hampir 1 bulan masa nggak ada proses apapun progresnya gitu. Ya makanya sabar Mbak, kan belum saya panggil namanya. Yang ngajukan itu nggak cuma Mbak aja, banyak. Kalau Mbak namanya belum saya panggil, berarti beasiswanya belum saya proses. Mbak bisa sabar kan? Toh saya jadi desak dong. Pekerjaan saya juga banyak ini. Mungkin Mbak bisa tunggu di ruangan tunggu nanti. Baik Bu, terima kasih Bu.
Iya gitu banget ya, aku udah bilang, makanya aku kayak nggak enak juga kesini. Kalau gitu, gimana dong? Udah nggak ada jawaban. Tapi ya nggak bisa dibiarin Zen. Ini tuh dinas loh, itu kantor. Kemana lagi kalau kita nggak kesini? Ini sumber informasi terbesar kita. Terus kita mau kemana dong sekarang? Nggak ada jawaban mau dari ibunya tadi. Ini nggak bisa dibiarin sih, kita harus ngajuin pengaduan. Ayo kita ke sana. Ini nggak bisa dibiarin ya. Ayo. Permisi Bapak. Ya, jadi kawan kan? Aduh. Ya, ada apa? Sebelumnya saya izin kemarin Pak perihal pelayanan tadi ibunya. Sebelumnya Jangan panggil Pak dong, panggil Mas aja. jadi gini Pak, maaf Mas. Iya, Mas aja. Baik. Jadi baik, kan ya. saya ini kan mau bertanya ya terkait kejelasan dari beasiswanya. Karena kita udah tanya, udah cari tahu di merah hubungnya itu nggak ada informasinya, tetap nggak dibalas. Jadi kita putuskan untuk hari ini kita datang ke sini, kita tanyakan ke staf yang tadi namanya Bu siapa ya? Ibu Anissa. Bukan saya Iya. yang mudah itu. Iya Bu Anissa. Nah, bukan informasi yang kita dapat, tapi malah perlakuan nggak enak yang kita dapat. Kita datang udah baik-baik Pak, kita sopan. Kita tanya dari awal sopan, tapi dari Bu Anissa ini malah kayak Kayak gimana? Kayak kita. gimana? Iya, pedes banget Pak. Padahal dia menanyakan kayak cuma menanyakan posnya udah sampai mana, jawabannya kayak iya, ini masih proses gitu Pak. Dan itu udah benar-benar kelam. Ini juga baru pertama kali saya di sini bahwa bisa dapatnya kayak gini sih Pak. Padahal adanya cantik loh, harusnya ada pemain yang bagus ya sih. Oh ya udah, nanti saya adukan ke atasan saya Pak Fadli. Jadi tunggu dulu sini dulu saja ya. Oke Pak. Ditunggu sini dulu deh. Sini dulu. Oke. Baru kayaknya nasinya tuh gak ada yang benar. Iya. Gitu. Ini tuh apa ya di sini? Kita udah ngegame, gak sopan lagi, genit lagi. Supaya gak nyaman sih apa. Misi Pak. Ya silakan duduk, silakan duduk. Ada apa tadi? Jadi gini Pak, tadi ada 2 siswi ngadu ke saya. Nah itu katanya ada pelayanan yang kurang baik gitu ke ngadu ke saya. Itu gimana ya Pak? Itu siapa yang pelayanannya kurang baik? Ya itu Ibu Anissa katanya. Tidak, coba suruh panggil buat isu dan suruh panggil suruh kekurangan saya sekarang. Oke baik Pak. Ya. Makasih ya Mbak Anissa. Ya, kenapa? Sibuk banget nih, lagi ngapain tuh? Ya lagi ngurusin ini lah, beasiswa, lagi banyak yang ngajuin, makanya saya tuh pusing dari tadi. Jangan galak-galak dong ke saya. Ya namanya juga orang capek. Iya, iya. Jadi itu gini Mbak, tadi dipanggil sama Pak Fadli suruh ke ruangan. Katanya itu tadi yang ada 2 siswi yang ngadu sini kan tadi. Iya, tadi ada 2 siswi. Nah, itu mungkin masalahnya Mbak. Ya udah, nanti saya nyusul deh ke ruangannya Oke, Pak Fadli. ditunggu ya. Ya. Halo deh. Iya. Bangga ya tadi ya? Iya. Makasih Pak. Jadi gimana ya Pak tadi? Oh, jadi tadi saya udah ke atasan, ke Pak Fadli, atasan di sini ya. Itu suruh kesana aja katanya. Oke. Ya kita langsung aja nasi Pak. Ayo, ikut sama saya. Jadi ini Pak, petugas yang tadi ngelayanin 2 siswi ini, Bu Anissa sama 2 siswinya. Yaudah silakan duduk dulu, silakan. Terima kasih. Iya, Pak. Jadi gimana ini? Tadi saya dapat pengaduan kan? Iya benar. Jadi tadi itu si 2 siswi ini mengadu ke saya karena atas pelayanan yang kurang baik oleh
nggak bisa. Itu gimana ceritanya itu? Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak sebelumnya ini. Intinya saya tuh datang ke sini hanya menanyakan proses beasiswa saya yang udah saya sodorkan berkasnya itu dari 2 bulan yang lalu. Tapi dari pihak sininya saya sudah menghubungi narah hubungnya, itu tidak ada konfirmasi sama sekali. Jadi saya inisiatif untuk datang ke sini bersama teman saya juga untuk menanyakan perihal prosesnya itu udah sampai mana. Tapi pada saat saya menanyakan ke pelayanan beasiswanya, karena melayani itu Ibu Anissa, jadi tadi saya menanyakan hal itu, tapi responnya itu menurut saya kurang baik Pak. Yang dimana saya menanyakan kan cuma prosesnya udah sampai mana, tapi jawabannya beliau sangat ketus sekali Bapak, jauh dari kata ramah gitu Pak. Yang bener itu Bu Anissa. Nah gitu Pak, masalah gini ya, kan tadi itu posisi saya itu kerjaan itu banyak Pak, pengajuannya itu kan banyak ya pengajuan beasiswa ya, Iya. saya kerjakan dan itu kan banyak menumpuk. Dua ini mendesak saya terus, ya saya nggak bisa dong didesak. Gak gitu Pak, teman saya ini mengajukan beasiswa sudah dari lama, dan ini sudah melewati tenggat dari batas yang sudah ditentukan, ya kan? Betul. Nah, kita ini udah mau kuliah Pak, pastinya banyak yang harus dipersiapkan. Beasiswa itu salah satu persiapan yang paling krusial, paling penting. Tapi kenapa kita datang, kita sebagai warga datang baik-baik menanyakan, tapi malah pelayanan? Ya namanya juga Mbak itu harus sabar, kan saya masih memproses ya, antriannya panjang. Buktinya anak-anak yang mengajukan beasiswa udah dari yang lama itu tuh gak ada yang protes loh. Kenapa kalian protes? Kalau saya nggak protes sampai sekarang, kalau saya nggak bersuara, pelayanannya seperti ini Bu. Bisa dilihat dong Pak, bisa dilihat. Ini jauh dari kata ramah Pak, tolong. Iya. Tapi faktanya emang di sini emang banyak yang mengajukan beasiswa, jadi bisa Saya sabar aja. menghargai atas kebanyakan penerimaan beasiswanya. Boleh. Tapi kan menurut saya diberikan jawaban dan ekspresi yang baik gitu loh Pak. Jadi ibunya mungkin ramah ke saya atau bagaimana, jadi saya feedbacknya juga baik gitu loh, nggak kayak gini. Dan selain itu, jujur saya juga merasa tidak nyaman ya Bapak atas salah satu tindakan dari staf Bapak, yaitu mohon maaf kita harus sebut nama, yaitu Pak Zidni. Tindakan Menurut gimana? saya, Karena dari awal kita masuk di meja resepsionis, saya lihat langsung Pak, ketika saya menanyakan di mana letak pelayanan untuk beasiswa, Bapak tahu Pak Zidni ini malah main game di jam kerja, dan melayani kita tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan baik. Sana, yang mana kita kan nggak tahu. Dan di sini saya juga baru pertama kali juga Bapak. Dan setelah itu saya kan madu nih ke Bapaknya Zidni. Tapi Bapak Zidni responnya kayak, Bapak itu sangat tidak sopan Pak. Beliaunya tuh genit ke saya gitu, bukan ke saya saja sih Pak, ke kami gitu. Betul. Hal ini nggak bisa diterusin Pak. Bentar. Bentar ya gini ya. Bapak Siti itu seperti itu emang udah biasa banget ke saya aja juga biasanya gitu kok perilakunya, emang apa yang harus diherankan gitu loh, kenapa jadi kayak yang seperti baru pertama kali melihat hal seperti itu gitu loh. Nah justru itu Pak, itu yang dinamakan budaya organisasi yang ada di kantornya Bapak ini enggak sebentar. Jadi saya izin klarifikasi dulu ya, karena di sini kan saya yang dituduh ya. Karena tadi yang pertama saya main game, saya bukan main game loh, itu kan saya sedang mengerjakan laporan. Terus yang kedua saya kata responnya kurang baik, itu karena saya di sini sistemnya ya peduli care gitu ke pelayanan masyarakat. Tapi di mata saya memandang itu benar-benar game Pak, HP-nya tuh udah landscape Iya. gitu loh. Dan jujur kalau mungkin dari ibunya itu seperti biasa, tapi menurut saya itu nggak biasa itu nggak normal. Dan jujur Pak, masa di lingkup ya Pak, ini kan kantor ya Pak, bisa-bisanya saya disuruh manggil beliau ini emas loh. Begitu Mbak, saya nggak gitu tadi Mbak. Itu apakah bisa dikatakan formal Bapak? Sangat tidak etis Pak, dan ini perlu ditindaklanjuti. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, jadi perlu evaluasi. Iya baik, nanti bakal saya tindak lanjuti. Pak Zidni, lain kali jangan diulangi kayak gitu lagi. Saya kasih surat peringatan pertama. Dan juga soalnya itu mengganggu kenyamanan masyarakat. Soalnya masyarakat kesini tuh buat nyari informasi, bukan malah digoda. Dan untuk Ibu Anissa juga, itu gak boleh dimarahi. Kita harus bersifat sopan. Soalnya di sini tuh kita di bagian pelayanan publik. Masa orang mau nyari informasi kita marah-marah?
Yaudah, sekalian kalian berdua minta maaf ke siswi ini. Baik, saya sebagai dari pelayan beasiswa, saya minta maaf ya. Mungkin di kedepannya saya mau berbaiki lagi perilaku saya ke depannya. Ya, saya juga minta maaf. Mungkin tadi pelayannya kurang baik juga, atau gimana? Kurang berlebihan. Bisa dimaafkan. Ya, Menurut saya, terima kasih atas permintaan maaf Bapak Ibu ke saya. Saya memaafkan sebesar-besarnya atas perlakuan Ibu, Bapak. Tapi di sini juga saya izin meminta maaf juga Bapak karena tadi mungkin ada perilaku atau kata-kata kita yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, karena sebenarnya kita cuma menanyakan terkait beasiswa itu saja, dan hal ini perlu dievaluasi untuk kedepannya Iya. agar bisa lebih baik. Kami juga minta maaf dari pihak Dispendik karena pelayanannya kurang memuaskan ya kan, buat para siswi. Setelahnya bakal kita atur kembali gimana cara pelayanannya agar lebih sopan dan bisa menghargai sesama yang lain. Baik, Bapak, terima kasih. ya, terus juga untuk kedepannya yang kami berdua juga untuk bahan evaluasi untuk kedepannya. Sekali lagi minta maaf ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Video ini jadikan sebuah pembelajaran untuk instansi terkait mengenai pelayanan publik yang kurang baik. Nah, mungkin ini bisa sebagai percontohan, sebagai penyelesaian untuk kedepannya bagaimana. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton video kami. Video ini menjadi sebuah pembelajaran tentang selamat siang, nggak bisa